wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat sekalian? Alhamdulillah. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD 5 Kota Bengkulu, yang kami hormati pemateri pada hari ini Pak Referent Hadi SPD, dan Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa pada hari ini yang kami muliakan. Pertama-tama dan paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul pada kesempatan hari ini dalam rangka memenuhi undangan acara diseminasi merancangkan program PJOK berbasis proyek yang akan disampaikan nanti oleh Pak Referent Hadi. Selawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW berkat beliaulah yang telah memperjuangkan kita dari zaman ke moderator yang akan membawa menyampaikan beberapa susunan acara pada hari ini. Pertama itu ada pembukaan, kedua kata sambutan, yang membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak guru sekalian masih semangat? Oke. Kalau begitu kita breaking dulu deh supaya kalian semangat. Tapi breakingnya kali ini karena kita adalah guru juga hebat sekalian, maka kita breakingnya menggunakan pemikiran tapi yang luar biasa di Bapak guru hebat yang harus berpikir. Kita menyambung kata. Example-nya, hari ini saya pergi ke pasar. Maka yang akan disampaikan bukan misalnya moderator bilang hari ini. Ibu Afrizah ulang lagi, hari ini saya. Ibu Nurjana bilang, hari ini saya pergi. Ditambah lagi dengan mem, misalnya hari ini saya pergi ke. Nah, pokoknya diulang kata-kata itu. Diulang kata-kata itu sehingga semuanya habis. Oke, kita mulai ya. Tapi pemikirannya dari Bapak Ibu guru, bukan dari saya. Misal kata Ibu Angel, hari ini saya. Agak yang lupa nih, ya. Nanti nggak mau, cuma kita kasih apresiasi. Oke, semangat ya. Kita mulai ya. Oke, kita mulai dari Ibu Angel, silakan. Pagi ini berapa kata minimal? 1. Oh, pagi. Pagi ini saya pergi. Pergi saya. Ulang berarti. Kita ulang ya. Ya, 1 kan. Dan semangat ya. Sekali lagi. Ibu Angel. Tadi. Iya. Tadi. Oke, ulang. Ayo Ibu Angel. Tadi saya makan. Tadi saya makan roti tawar. Tadi saya makan roti tawar. Tadi saya makan roti tawar coklat. Tadi. Coklat, tambah lagi. Coklat, susu. Tadi pagi saya makan roti coklat susu. Manis. Habis. Oh, Tadi saya makan roti tawar coklat susu. Kaleng. habis. Sampai Oh, kaleng. Jalannya. Tadi saya makan roti tawar coklat susu. Terus habis sampai habis. Kemudian tadi pagi saya makan roti tawar coklat susu sampai dan kenyang. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ternyata Bapak guru hebat, hal yang sepele itu menjadi susah karena apa? Program pembelajaran PJOK berbasis proyek yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa sekali, yaitu kepada Pak Referent Hadi. Belum nih, ada yang terlupa ternyata. Oke, kita akan sebelumnya mendengarkan pemateri. Ada kata sambutan atau arahan dari Kepala Sekolah SD 5 Kota Bengkulu kepada Ibu Afrizah Herawati SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi apa ini? Pada pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini
kita akan mendapat pembelajaran dari seorang senior kita, yaitu Pak Reprin, yang nantinya akan memberikan masukan kepada kita tentang program pengembangan kompetensi guru PJOK. Nah, di sini kita acungkan jempol kepada rekan kita yang telah mengikuti program nasional ya Pak, program nasional yang akan diimbaskan kepada kita sekolah. Nah, jangan kita lihat dengan siapa pematerinya, tapi lihatlah isi yang akan disampaikan dengan media. Jadi setiap apa-apa yang akan kita lakukan, janganlah kita melihat siapa orangnya, tapi ambillah hikmah dari dia sampaikan. Kepada Pak Reprin nantinya selamat memberikan masukan kepada kawan-kawan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Reprin nanti dapat kita realisasikan, dapat kita laksanakan di sekolah kita. Ya, hanya itu. Semoga dengan berjalannya, dengan sosialisasi ini, kita tetap akan selalu kompak, selalu ada kemajuan di sekolah kita dan menjadi orang-orang terbaik nantinya. Kita buka sama-sama acara kita dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Saya sangat bahagia. Pertama, memiliki adik host yang dahsyat ya, dari Kompel Delima Gading Cempaka. Tepuk tangan dulu. Yang support dari awal ya, hampir saya dengan dia ini hampir 50-50 dalam proyek ini. Walaupun proyek ini proyek saya, tapi support dari Pak Wika Apriansa sangat luar biasa. Kemudian terima kasih ya buat Ibu Kepala. Dari awal saya ditunjuk sebagai peserta diseminasi pendidikan PJOK selama 3 bulan. Beliau mendukung sepenuhnya, termasuk dalam pengembangan di bulan terakhir, yaitu program pengembangan kompetisi guru yang berbasis pembelajaran berbasis SEM, Sport Education Model, yang akan kita laksanakan di SD Negeri 5. Untuk itu hormat dan respek yang tinggi buat kepala sekolah kita. Saya mohon aplausnya. Selanjutnya terima kasih juga buat Kompel Delima Gading Cempaka. Tepuk tangan buat Kompel. Ya, Delima Gading Cempaka. Oh, Delima Gading ya. Oh, ya. Saya nggak sempat koordinasi penuh dengan beliau beberapa hari ini di luar kota. Ya kan, sedangkan waktu yang saya punya memang agak terbatas. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang hadir hari ini. Saya yakin yang datang hari ini adalah orang-orang yang tulus dan menghargai terhadap proyek-proyek pengembangan pendidikan, yang mana fungsi dan tujuannya untuk perbaikan demi anak-anak yang kita cintai untuk Indonesia yang akan datang. Tepuk tangan buat peserta yang bisa hadir ini. Kepada kawan-kawan yang sebagian juga belum sempat hadir, kita doakan semoga tidak kehadiran mereka bukan suatu apapun, melainkan karena memang ada pekerjaan lain yang sangat urgent ya, yang tidak bisa mereka wakilkan. Baik, dalam kesempatan ini sebagaimana diketahui, 2 bulan lalu saya mengikuti pelatihan PKG PJOK tingkat nasional. Kebetulan di sekolah kita sebenarnya ada 2, cuma Pak Zoni mengundurkan. Betul, tepuk tangan lagi ya. Satu yang ingin saya garis bawahi setelah melihat sprinting tadi, saya simpulkan tidak mudah menjadi guru yang baik, tidak gampang juga menjadi murid yang pintar. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Secara tidak langsung kita akan membentuk itu tadi.
bahwa kita menyadari tidak mudah mengajarkan hal-hal baik itu kepada siapapun, termasuk peserta didik. Nah, dan kita selaku guru harus sadar juga, tidak mudah bagi anak-anak memahami apa yang kita inginkan. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri seorang guru. Oke, selanjutnya terima kasih. Saya akan kembali kepada proyek utama, yaitu program pengembangan PJOK, pendidikan sport education model. Kenapa dikatakan sport education model? Karena ini akan melibatkan semua komponen yang berada di dalam komunitas belajar Gading, dalam arti SD Negeri 5. Yang akan terlibat adalah guru, kepala sekolah, TU, semua komponen yang ada termasuk peserta didik. Namun jangan kita lupakan, tujuan dari STEM itu adalah berpusat kepada peserta didik atau siswa. Jadi kita guru bukan menjadi pusat sentral lagi dari pembelajaran itu. Itu yang harus kita pahami sekarang. Kalau zaman kita dulu guru itu mungkin menguasai. Kalau sekarang kita harus rubah, kita balik. Siswa yang harus jadi model utama dalam setiap kegiatan. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Untuk judul sudah jelas ya. Ada proyek yang saya tawarkan. Pertama, judul dari proyek atau program adalah turnamen sepak bola modifikasi Delima Cup. Ya, jadi kurang ini Delima Gading Cup. Ya, yang tepatnya. Ya. Ya. Lalu turnamen sepak bola ini baru wacana judul saja. Bentuk permainnya, bagaimana panitianya, bagaimana teknik pertandingannya, bukan kita yang tentukan. Apabila ini nanti disetujui dan kita akan jalankan, maka anak-anaklah yang akan menentukan siapa pemainnya, siapa jurinya, siapa wasitnya, siapa pelatih timnya. Jadi kita guru hanya mendampingi. Ya, itu kegiatan ini sendiri ya termasuk dalam kegiatan kurikuler dan P5. Kurikuler kenapa? Karena ini tidak ada dalam kurikulum. Ya, kalau dalam kurikulum artinya kita melaksanakannya dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Tapi ini di luar jam pembelajaran, makanya dikatakan kurikuler. Kemudian P5, kenapa dikatakan P5? Ada keterkaitan dengan elemen pokok P5. Pertama, kolaborasi antara peserta didik, guru, ya, orang tua, dan semua komponen yang ada di SD Negeri 5, termasuk di dalamnya satpam, petugas UKS sebagai kesehatan, kemudian perpus sebagai TIP juga sebagai media untuk publikasi atau pembuatan video. Artinya tidak ada yang tidak berpartisipasi. Itulah kolaborasinya. Kemudian nanti anak akan dibiarkan menentukan sendiri arah dari proyek ini. Ya, itu yang dikatakan kenapa ini masuk ke P5. Kemudian ada komunikasi antar sesama tim. Jadi dalam sebuah tim itu nanti mereka akan mengatur sendiri siapa yang menjadi panitia, ya, siapa yang akan menjadi pemain, siapa yang menjadi penonton atau supporter, apa tugas pemain, apa tugas supporter mereka yang tentukan. Dipandu mungkin nanti wali kelas masing-masing. Tuh, dengan sebagai pelatih boleh, wali kelas boleh, asal itu diminta dengan peserta didiknya sesuai dengan kelas yang diampu masing-masing. Ya kan? Kemudian evaluasi nantinya ada juga sebagai kegiatan P5, tentu ada evaluasi. Ya, yang akan dilakukan oleh beberapa nanti guru yang akan kita pilih, terutama diketuai oleh kepala sekolah itu sendiri. Apakah proyek ini yang kurang lebihnya dan termasuk untuk pengembangan proyek-proyek yang akan mendatang. Latar belakangnya ada 3 poin yang saya jadikan. Bagaimana pembelajaran PJOK berbasis STEM itu dapat meningkatkan keterampilan motorik peserta didik. Kemudian bagaimana peserta didik dapat bekerja sama tim untuk mengembangkan strategi dan efektif dalam pertandingan. Kemudian sejauh mana keaktifan peserta didik dalam perannya dalam kegiatan pembelajaran STEM melalui turnamen sepak bola. Jadi kalau selama ini ada sekat-sekat ya antara guru, siswa dengan guru-guru lain. Kita belajar dari P5 kemarin, yang tahun kemarin ya.
kita udah lumayan bagus, namun mungkin dari evaluasi kepala sekolah ada beberapa hal yang diperbaiki. Nah itulah yang nantinya yang akan kita kurangi apa kurang yang kemarin, termasuk sekat-sekat. Kalau kemarin kebanyakan guru mungkin yang bergerak, yang terlibat sebagai panitia, sekarang tidak, anak-anak lah yang paling banyak, kita hanya mendampingi. Nah, kenapa panitianya anak-anak, pesertanya anak-anak, jurinya anak-anak, ya, wasitnya anak-anak, nanti kalau di sepak bola hakim garisnya anak-anak, komentatornya juga anak-anak, yang merekam juga anak-anak. Ya, jadi bukan guru, kita hanya mendampingi. Tujuan pembelajaran di sini secara garis besar saya tampilkan 2 poin. Pertama, peserta didik dapat melaksanakan praktik sebagai tim. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi, bukan individu ya. Ini efeknya luar biasa. Tim itu akan menyatukan ya, tujuannya menyatukan. Jadi tidak ada sekat-sekat antara peserta didik. Kemudian baik itu sebagai tim, wasit, panitia maupun sebagai satu kesatuan tim terkelas. Ya seperti yang saya sampaikan tadi. Peserta didik dapat memahami, mempraktekkan pembelajaran model SEM melalui proyek pertandingan dalam turnamen sepak bola modifikasi Delima Gading, ya, yaitu 4A, 4B, 4C atau besar-besar 4, 5, 6 lah, ya, di SD Negeri 5 Kota Bengkulu. Ini capaian dan langkah-langkah serta hasil yang diharapkan. Capaiannya menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berbasis sport education model atau STEM dengan sepak bola modifikasi Delima Cup Gading Cup tadi, ya, kelasnya seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian untuk langkah-langkahnya nanti saya akan sampaikan setelah hasil yang diharapkan. Ya, langkah-langkahnya nanti saya ulang. Turnamen sepak bola Delima Cup itu yang hasil yang kita harapkan nanti. Kemudian akan ada video dokumentasi dari turnamen dan aktivitas selama aktivitas proyek, video dan wawancara terhadap peserta didik, terhadap kepala sekolah, guru-guru yang terlibat tentang hasil dan dampaknya kegiatan, ya. Dan semuanya nanti akan diposting di Facebook atau media sosial sekolah atau kompel. Apa yang ada di sekolah kita yang berkenaan dengan media sosial akan diposting, ya. Karena ini bersifat publik, harus diketahui oleh publik dan harus dibagikan ke publik untuk menambah pengetahuan dan perbandingan buat guru-guru lain dalam melaksanakan event-event yang bersama. Ini struktur. Oke, sampai di sini mungkin ada kawan-kawan yang bertanya. Belum ya? Lanjut ya. Perencanaan, ya, struktur program bertanggung jawab dan kualitas belajar. Pelaksanaan diperkirakan di bulan Desember 2024, ya. Tahap perencanaan akhir November, artinya bulan ini. Guru PJOK bersama-sama peserta didik perwakilan kelas merencanakan bentuk turnamen, ya, dengan tema tadi tetap bola kaki, tapi bentuknya nanti kita tentukan. Selamat datang Bu Witri, ya. Termasuk yang seperti saya sampaikan tadi. Di sinilah akan membentuk tim itu, siapa yang wasit, termasuk kepanitiaan, siapa yang sebagai pelatih, ya, siapa sebagai hakim garis dan sebagainya, termasuk keterlibatan wali kelas juga dalam hal ini 4, 5, dan 6, ya. Kemudian dilanjutkan peserta didik bersama dengan tim masing-masing dibantu wali kelas menentukan nama tim, ya, kemudian menentukan kostum. Berkenaan dengan kostumnya bersesuaian dengan nama tim. Misalnya kalau tim kelas ini sepakat mengambil tema selebor, misalnya gitu, bagaimana mereka, baik itu pemain, baik itu tim maupun pelatih, menyesuaikan kostumnya dengan namanya. Misalnya saya Macan, ya gimana kalau Macan kira-kira, ya kan, bajunya timnya loreng-loreng, ya kan. Diharapkan dalam sini ada tanggalnya belum saya tetapkan, karena apa? Nanti akan saya sampaikan kenapa belum saya tetapkan tanggalnya. Kemudian petugas kesehatan yang terlibat juga selain guru-guru tadi, kemudian ada keamanan juga, TU, ya, BU juga. Itu kira-kira rancangan kegiatan kita nanti terhadap pengembangan proyek pembelajaran ini.
Kemudian lalu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Pertama, komunitas sekolah, ya, termasuk paling utama kepala sekolah, guru-guru, TU, UKS, satpam dan orang tua peserta didik, ya. Kemudian lapangan sekolah sebagai lokasi utama pelaksanaan proyek serta fasilitas olahraga yang ada di sekolah. Kemudian fasilitas TIK ruangan yang kita pakai sekarang, ya, sekolah untuk mendukung dokumentasi dan presentasi. Rencana evaluasi melalui wawancara saja, yaitu kepada peserta didik, kepala sekolah, serta tim guru yang ditunjuk sebagai tim evaluasi nanti kita akan tunjuk. Kemudian rekaman video wawancara akan dilakukan oleh salah satu kompol, nanti juga akan kita sepakati. Untuk kemudian apapun yang direkam itu diselidiki dan diamati oleh tim pengawas dan evaluasi, untuk kemudian akhirnya kita posting di media sosial milik sekolah. Yang terakhir ini, dari wacana yang saya sampaikan tadi, ada kemungkinan tantangan, ya. Tidak ada suatu niat baik, tidak ada hambatan, tidak ada suatu pekerjaan tanpa rintangan, tidak ada suatu niat tanpa halangan, ya. Jadi kita harus menerka dulu, menebak dulu apa kira-kira hambatan kita. Pertama, kurangnya minat peserta didik, ya. Mungkin sebagian atau sebagian kecil anak itu tidak minat atau tidak berpartisipasi, ya. Kemungkinan itu disebabkan mungkin karena kurang minat bermain sepak bola, mungkin malu, ya, mungkin kurangnya pengetahuan ataupun keterampilan bermain itu sendiri, ya, benar. Caranya, lalu rencana solusinya gimana? Dengan memberikan pendekatan personal, ya, peserta didik yang kurang minat dan malu, dengan memberikan motivasi, sesi informasi untuk menjelaskan manfaat tentang bermain sepak bola itu sendiri, ya. Kemudian kemungkinan tantangan kedua, kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal, ya, karena kalau nggak salah ini bertepatan dengan habis ulangan sehingga wali kelas dan beberapa guru disibukkan dengan nilainya, ya kan? Sudah saya tebak dan sudah saya masukkan dalam kemungkinan. Namun saya punya solusi. Saya pikir dengan pelaksanaan hanya 2 hari, 2 hari, ya, dengan guru olahraga sebagai fasilitator utama, ya. Saya pikir wali kelas dan guru-guru lain mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan pengisian olahraga, ya kan? Nah, itu solusinya. Mungkin makanya saya adakan cuma 2 hari, ya. Iya. Evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif, kesulitan mengatur memantau perkembangan program secara berkala dan alat evaluasi yang kurang tepat. Ini untuk mengatasi itu nanti kita akan menetapkan jadwal. Gitu. Nah, itu maksudnya. Demikian Bapak Ibu yang karena proyek yang ingin saya jalankan, saya mohon nanti tempat saran kritik dari Bapak Ibu sekalian atas proyek yang saya rencanakan. Sebelumnya saya ucapkan kembali terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terus kurang saya mengakhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Pak. Itu tadi menyampaikan program dari Parentren yang akan dilaksanakan sekitaran bulan Desember. Nah, Bapak guru hebat yang luar biasa sekali. Acara selanjutnya yaitu diskusi
diskusi bagaimana cara program ini terbentuk, bisa diberikan saran dan pertanyaan mengenai program ini, bukan dalam artian kritikan tetapi saran supaya Halo. Ini menurut pendapat Ibu atau pendapat saya, pertama kegiatan ini pada dasarnya sangat bagus dan sangat positif. Apalagi itu setelah ulangan di bulan Desember nanti, bertepatan juga dengan hari kita kelas meeting. Ya. Selanjutnya programnya itu yang ingin saya tanyakan per kelas, ya kan, per kelas. Jadi ini kan istilahnya tuh sepak bola kak, dan khusus untuk sepak bola. Jadi setiap kelas itu mengirim satu grup, ya kan, satu grup berarti terdiri atas kita ini dari kelas 4, 5, 6. Berarti 4 kali 3 kali 4 berarti 12 grup. Nah, 12 grup. Jadi di situ setiap guru, setiap wali kelas sudah menyiapkan anaknya yang mau atau pandai atau berkeinginan menjadi pemain bola kaki. Tuh. Yang kedua, kita sebagai guru juga harus siap melatih anak sebagai pemimpin klub, sebagai ada yang menjadi wasit, ada yang menjadi reporternya dengan baik, ada juga yang menjadi pemimpin di dalam lapangan nantinya. Karena kalau dilihat dari keterangan Pak Rektor tadi, semuanya anak guru hanya mengawasi, membimbing dan mengamati dari jauh. Jadi kitanya semua, termasuk mungkin nantinya juri, termasuk wasitnya, itu anak. Nah, itu yang usul Ibu adalah guru sangat berperan dan harus menentukan serta melatih anak-anak dari sekarang. Semoga saja kawan-kawan bisa memaklumi apa yang dimaksud dan bisa melaksanakan ini dengan baik. Itu saja, terima kasih. Oke, ini tadi ada 3 diskusinya 3 pertanyaan. Pertama ada program ini apakah dilaksanakan secara kelas. Yang kedua, guru berperan aktif dalam membimbing acara ini. Yang ketiga, disarankan guru wajib membimbing atau mempersiapkan program ini di setiap kelasnya. Itu yang pertanyaan dari Ibu April Zanawati. Pertanyaan kedua kami persilakan kepada Pak Yasin. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Refrin. Menurut saya pribadi ini merupakan program yang sangat bagus, bernilai positif. Namun ada beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan bagi saya. Ini tadi kan Pak Refrin mengatakan ini untuk tim sepak bola, sedangkan untuk kegiatan untuk pelaksanaannya itu melibatkan lapangan yang ada kita sekarang, yang kita punya sekarang. Nah, pertanyaan saya ini Pak, tim sepak bola itu kan terdiri dari 11 tim. Apakah memadai bila 2 tim bertanding dalam lapangan kita? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ini melibatkan setiap kelas, di kelas saya 6C itu siswa laki-lakinya hanya berjumlah 11 orang. Sedangkan tim sepak bola itu minimal mempunyai cadangan pemain itu 6. Nah, kalau ini memang benar terlaksana dengan menggunakan pemain 11 orang, otomatis sudah terpakai semuanya. Nah, untuk waktu pelaksanaan seperti apa itu? Apakah kita mengikuti waktu untuk anak-anak 35 menit kali 2? Atau kalau ada waktu tersendiri untuk mengurangi kecapean anak-anak? Mungkin itu boleh, mungkin itu saja pertanyaan saya. Mungkin Pak Arif nanti bisa memberikan solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan apa lagi? Gak mesti harus pertanyaan, boleh syarat. Nah, kita di dalam artian kita sekarang ini bentuknya untuk diskusi bagaimana cara program ini berjalan dengan lancar. Tidak untuk kemungkinan nanti ide-ide dari Bapak Guru yang hebat yang luar biasa ini bisa
menjadikan suatu program ini menjadi program yang lebih bagus lagi. Kalau tidak ada, kita langsung serahkan kepada pemateri kita untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, tepuk tangan buat Ibu Kepala dan Pak Yosef. Pertanyaannya sangat wow, berkualitas, ya, menunjukkan bahwa kita memang serius terhadap suatu problem. Pertama tadi Ibu, pembelajaran ini hanya dilakukan untuk kelas tinggi 456. Saya wacanakan kelas tinggi pertama karena ini melibatkan seluruh elemen yang ada, termasuk guru, sekolah, DU dan segala macam, dan orang tua juga. Sehingga untuk kelas 1, 2, 3 saya pikir belum saya masuk ke proyek ini karena soal tadi yang keterlibatan. Nah, kemudian dalam melakukan pertandingan juga takutnya sebuah risikonya terlalu tinggi untuk sepak bola untuk kelas rendah, karena dalam pembelajaran itu pembelajaran formal saja bola kaki itu belum di kelas rendah. Nah, itu pertimbangan saya, itu untuk pertanyaan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iya, guru berperan sebagai pembimbing sangat penting. Nah, sebenarnya peran penting guru itu dalam mengarahkan, mendampingi, ya. Misalnya mulai dari pembentukan tim itu memang wali kelas perannya, ya, yang paling banyaknya nanti, ya. Namun untuk pembentukan kepanitiaan nanti wali kelas cuma menunjuk perwakilan nanti. Kami guru olahraga, terutama saya sebagai tuan proyek, menjadi mediator utama dalam pembentukan panitianya. Panitianya anak-anak, bukan kita. Cuma kita mendampingi. Kalau misalnya Pak Wika anak kelas 6, dia menjadi pembawa acara, tetap kita dampingi. Siapa wali kelasnya? Dampingi loh anak saya, ya. Kan saya wali kelas. Ayo sekarang, ya, saya betul dirinya. Seperti kita bicara, ya, didampingi, jangan tidak lepaslah kita di kantin bodoh. Itu salah makna, ya, itu maknanya. Tapi kita tidak menjadi peran utama di situ. Peran utamanya anak. Kenapa? Kita berfokus kepada anak peserta didik tadi. Ya. Selanjutnya, ya, membimbing dalam arti mengarahkan. Saya perjelas Ibu, ya. Turnamen ini kenapa hanya baru jebol? Aneh langsung ke Yosef kayak gini. Karena apa? Format permainnya belum tahu. Kita belum melakukan training dengan anak-anak. Yang menentukan anak-anak bentuknya cek mano, ya, Pak Yosef, ya. Apa ini digabung putra putri? Karena bukan bola yang akan menjadi delima. Sepak bola delima ini bukan sepak bola yang seperti yang kita tonton loh. Sepak bola delima kaki. Jadi ini yang harus kita mati. Jadi kita menciptakan, itulah dikatakan pelima, menciptakan karya anak-anak ini. Sepak bola ini sepak bola delima, bukan sepak bola PSI atau FIFA itu. Nah, ya, kalau kita mau mengikuti pertandingan sebenarnya repot, benar betul. Lapangan sebesar ini, satu timnya 11, 2 tim berhadapan berapa? 22 lapangan kecil itu. Betul, kalau memang kita begitu. Tapi nanti kita tangkap apa maunya anak-anak itu. Pak, kita gabung aja putra putri katanya. Lalu hadiah siapa yang menang? Belum tentu. Kalau kata anak, tak usah kita Pak yang menang yang kalah, tapi setiap tim siapa yang paling menghibur. Kata anak-anak, apa mau kita? Nggak bisa kita, karena apa? Berfokus kepada peserta didik. Apa maunya peserta didik kita ikut. Ya belum tentu nanti siapa yang menang pertandingan itu adalah pembuarannya. Tidak. Kalau anak meminta, Pak, kita tidak menghitung gol, tapi siapa kelompok yang paling kreatif? Oke. Kita akan gali nanti apa maunya anak-anak. Itu tugas saya mediator utama nanti. Kalau memang proyek ini akan kita sukseskan di semester 1 ini. Ya. Kemudian apa kira-kira maklum udah tua. Nah di sini Pak Yosef,
Ya bagus sekali bilang bagus. Saya belum terlalu luas. Jadi peran wali kelas di sini, bagaimana memposisikan anak tadi perannya, ada yang sebagai wasit. Kalau wasit berarti dia fokus sebagai panitia ya. Ada sebagai juri atau segala macam pencatat skor dan semakan. Ada yang sebagai tim pemainnya siapa yang tunjuk. 11 anak, 6 cowok atau gimana nanti. Dan supporter, sebagai supporter bukan berarti nonton. Ini yang harus kita bangkitkan, harus ditanam dengan anak. Apa peran supporter? Ya harus teriak, minum, beri semangat, ayo macan. Atau teriak semangat seribu, ye, kan? Itu perannya mereka ada. Tidak ada penonton yang sejati. Mereka harus bolak-balik peran itu. Walaupun dia tidak main, dia harus terlibat di situ. Jadi takut nanti teman-teman nggak main, balik dulu dia. Ya, jadi maksud saya, kalau memang ini mau program baru dari Pak Reprin sendiri itu minimal punya 2 plan. 2 plan ini yang Pak Reprin nanti kan bakal ngumpulin anak-anak kan. Nah, 2 plan ini nanti yang akan Pak Reprin sampaikan kepada anak-anak biar lebih memudahkan untuk memilihnya gitu. Betul. Jadi begini Pak Yosef, dari ini di proposal ini sebenarnya ada 2 teknik nanti. Itu tadi kalau nggak salah sudah saya sampaikan di akhir November ini ya. Itu akan memakai perwakilan kelas untuk itu tadi. Iya, menentukan bukan bola kaki sebenarnya ya. Kita harus menciptakan bola kaki delima gading, bukan bola kaki yang seperti kita contoh. Nah, jadi perwakilan kelas tadi Pak, kita bola kaki yang begini aja nanti. Setelah rapat kita simpulkan yang mana yang akan dilakukan, termasuk aturan itu. Jadi makanya sekarang belum bisa ditentukan gimana formatnya. Nah, saya pikir itu ya. Yang pertama, apakah ada target berapa timnya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini saran kalau misalnya tidak ada target nih. Misalnya kita buat 3 tim saja, tim kelas 4, tim kelas 5, tim kelas 6. Nah, kelas 4 ada 4 kelas. Ini kita gabung. Ibarat ada cheerleader lah yang nonton lagi kan. Yang perempuannya jadi cheerleader. Buat nanti kesepakatan 4 kelas sudah pakai gelang-gelang apa tuh yang dari tali-tali atau apa. Nah, pokoknya dukung. Nanti namanya apa? Misalnya kelas 4 Maung. Misalnya nih ya. Jadi kelas 4 namanya Maung. Pokoknya fokusnya ke Maung. Yang perempuannya misalnya per kelas 5. Misal. Jadi cheerleadersnya ada 20. Pokoknya ini teriakan Maung, ayo Maung, maju Maung. Misal nih ya. Nah, kemudian dibutuhkan pemain berapa orang? Cadangan berapa orang? Wasit berapa orang? Tim garis apa? Wasit garis apa? Pokoknya segala macam lah. Sehingga dibutuhkan misalnya dengan cheerleaders ini 40 orang. Nah, bisa jadi per kelas 10 tapi ada perempuannya misalnya. Jadi ada 3 tim nanti. Jadi semuanya terlibat. Nanti diseleksi lagi pemainnya, kita lihat lagi mana yang kuat kan. Cheerleadersnya carilah yang centil-centil dikit, yang semangat gitu kan. Karena ya itu harus mendukung. Kalau kita mendiam Pak, ya apa? Kan harus bergerak, harus lompat, harus mungkin loncat-loncat dia kan dengan suara yang lantang. Itu saran. Jadi kalau memang tidak ada batasan timnya, mungkin bayangannya seperti itu. Jadi tidak pula terlalu banyak 3 tim, tapi kita maksimal gitu. Maksudnya percuma banyak tim, tapi nanti setengah-setengah, nggak maksimal gitu. Jadi kalau memang nanti kelas 4 itu jadi 1 tim, cok Maung jangan diambil lagi. Kalau mau kan ada penting, kan mobil Prabowo Maung belum. Tapi ada Maung. Ini kalau menurut Ibu kalau 3 tim memang terlalu dikit. Jadi misalnya kelas 2 buat di nah. Jadi begini Bu, saya pertama approach buat Bu Indri dari pertanyaan beliau menunjukkan kalau beliau sudah melewati ini. Ya itu perlu kita apresiasi. Untuk tangan dulu beliau. Dia sangat tahu arah bola. Berarti beliau sudah melaksanakan akhir November nanti. Anak, ya cuman guru saya atau ibu ini dapat saya sampaikan Bu, akan menjadi referensi untuk dipilih anak-anak. Ini baru 1 berarti referensi. Dan alhamdulillah saya dapat referensi. Boleh itu tadi ya, tolong Arinda yang saya pakai. Itu termasuk pilihan. Itu yang dimaksudkan dalam pembelajaran saya ini. Kebetulan langsung dapat contoh
kita langsung kan. Nah, jadi kita memang harus punya referensi kok. Tengok di tadi kan ada referensi. Jadi kita anak tuh punya pilihan loh. Siapa tahu kalau anak-anak kira-kira mau kemana, mungkin bingung anak lah. Macam mana yang tak tahu gitu. Tahu mereka benar kata Pak Yusuf tadi sepak bola. Tapi kita harus punya referensi contoh-contoh alternatif baru satu yang disampaikan Ibu Wetri. Itu tangan kita dulu ya. Ya, makasih Bu Wetri. Caranya sangat membangun dan sangat bersyukur dan sangat Di akhir November atau Desember nanti kita udah mulai Pak ya. Oke, atas perhatiannya. Sekarang masih ada pertanyaan nggak? Atau diskusnya masih ada? Ucapkan terima kasih atas perhatiannya sudah datang ke sini. Mohon maaf kalau yang lain tidak ada, karena memang di sini belum ada pendanaan, Pak. Namanya diseminasi. Ya, diseminasi yang nggak ada. Sampai dengan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri cara diskusi ini dengan sama-sama membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan terakhir batas. Di sini aja.